Setelah muncul film The Fantastic Four First Step ini bikin film-film Fantastic Four yang sebelumnya bener-bener dibikin gak punya harga diri. Yang 2015 aja udah dibikin gak ada harga dirinya, emang kualitasnya kayak gitu. Apalagi dengan munculnya sekarang, gue jadi berpikir kalau yang 2005 juga ya begitulah ya. Well, di video kali ini gue bakal membahas soal spoiler. Pokoknya ini spoiler tentang film The Fantastic Four First Step. Gue bakal membahas soal plot ceritanya, gue bakal bahas soal endingnya, dan juga post credit scene-nya. Ini bukan penjelasan kayak yang biasa gue lakukan. Nanti bakal ada video sendiri yang dimana gue bakal membahas soal ending secara spesifik, soal Easter eggs juga, dan juga soal post credit scene dan teori-teorinya. Ini bisa dibilang early stage-nya lah. So, gue bakal bahas ini, dan spoiler warning buat kalian karena di sini gue bakal membahas semua hal yang berhubungan dengan ending dan juga post credit scene-nya. Terutama pertanyaan yang muncul setelah nonton film ini, dimana gue nggak bertanya ya, kemana Galactus dibuang dan bagaimana nasibnya dia dan juga si Silver Surfer Shellabal. Dan gue juga penasaran di sini kenapa si Galactus ini kayak dibuat begitu lemah dan dia tuh kayak ukuran badannya yang harusnya bisa segede bahkan lebih gede dari bumi, malah dia tuh dibikin sekecil itu. So di sini gue bakal bahas, gak usah lama-lama lagi, langsung aja bareng gue Rian. Let's explore this universe. Seperti yang udah gue bahas di video sebelumnya, di video first reaction gue, film ini tuh sebenarnya film drama, jadi bukan action ya. Jadi bukan film action seperti film-film superhero yang lainnya. Ini benar-benar film drama, dan dramanya drama keluarga. Makanya opening dari film ini itu dibuka dengan obrolan antara suami istri, obrolan sama antara si Reed Richards dan juga si Sue Storm yang lagi ngomongin soal kehamilannya si Sue Storm ini. Dimana kehamilannya ini itu jadi plot yang panjang dan yang paling berpengaruh di sepanjang film ini. Nah di sini dijelaskan kalau si Sue Storm dan si Reed Richards ini udah 2 tahun menunggu kehamilannya si Sue Storm, dimana mereka udah coba selama 2 tahun dan mereka juga mencoba secara ragu-ragu karena mereka tuh agak kebingungan. Kan mereka nih dapat radiasi kosmik dan DNA mereka tuh berubah. Kalau mereka punya anak, mereka tuh bakal jadi apa nih anaknya? Apakah bakal punya kekuatan? Apakah bisa jadi baik? Apakah bisa jadi jahat? Bahkan di sini mereka benar-benar kayak worry, tapi mereka mau mencoba untuk punya anak ini. Nah ini juga jadi pertanyaan di filmnya ke publik ya, dimana setelah kehamilannya si Sue Storm ini diumumkan ke publik juga jadi bertanya-tanya apakah si anak mereka ini bakal punya kekuatan atau enggak setelah mereka lahir. Nah di sini diceritain si Fantastic Four ini udah established selama 4 tahun. Jadi kita nggak lagi dapat origin story kayak yang film-film sebelumnya. Kita udah tahu origin story-nya. Ya di sini cuma diceritain dari Ted Gilbert Show aja bagaimana mereka awalnya 4 tahun yang lalu melakukan eksplorasi keluar angkasa dan pulang-pulang mereka dapat kekuatan. Dan akhirnya mereka bukan cuma dapat kekuatan, tapi mereka akhirnya juga jadi superhero dan jadi pelindung buat bumi. Nah, gue mau bahas spesifik sebenarnya soal originsnya ini karena buat kita mungkin atau buat kalian yang gue yakin kalau kalian nonton BCU atau mungkin nonton channel-channel yang lain, pasti kalian udah tahu origin story dari Fantastic Four. Tapi gue kemarin ngobrol sama temen gue yang dia tuh nggak tahu banyak soal Marvel. Maksudnya dia ya pengen nonton Fantastic Four karena dia rame gitu kan. Nah, dia tuh pas nonton dia agak kebingungan. Itu diceritain gak ya, kok gue bingung tiba-tiba udah di sini, mereka tuh dapat kekuatan dari mana ya? Dan ini tuh banyak sebenarnya jumlah penonton umum yang juga kepo sama Marvel. Jadinya apa ya, konten gue jadi laku sebenarnya kalau mereka kepo dan mereka mencari tahu, ya konten gue jadi laku. Tapi secara konsep jadinya ya bikin orang jadi bingung dan mungkin bakal berpengaruh ke penilaian orang terhadap filmnya itu sendiri. Tapi ya oke, ini udah jadi komitmen dari awal kalau sebenarnya origin story dari kelompok ini tuh nggak perlu lagi diceritakan. Nah selama 4 tahun mereka establish ini, mereka tuh udah ngelawan banyak musuh. Yang pertama mereka udah ngelawan Mole Man, mereka juga udah ngelawan Mad Tinker, mereka juga ngelawan Red Ghost dan juga para Super Apes-nya. Dimana 3 yang dimention di sini itu adalah musuh-musuh awalnya Fantastic Four, terutama Mole Man yang menjadi musuh pertamanya. Dan di sini gue suka bagaimana Mole Man ini dapat porsi yang lumayan agak berpengaruh dari plot ceritanya juga. Dimana ini juga bentuk penghargaan dari musuh-musuh awal yang dilawan para Fantastic Four ini. Jadi nggak cuma sekedar jadi musuh awal di komik doang dan akhirnya dibuang, tapi ini benar-benar dibawa dan dimanfaatkan juga jadi plot ceritanya. Bahkan ada satu scene di mana monsternya Mole Man ini juga muncul ya di scene di film ini, itu juga agak akurat seperti yang ada di komiknya. Nah buat kalian yang mungkin juga protes kenapa ini film ya cuma jadi film yang minim action dan drama, ya sebenarnya kelompok Fantastic Four ini bukan yang kelompok yang bener-bener fighter atau kelompok yang bener-bener kayak superhero yang kita tahu kayak Iron Man, Captain America yang bener-bener kayak
ngelawan atau misalnya yang benar-benar punya basic bela diri. Enggak, mereka ini adalah ilmuwan yang mereka tuh dapat kekuatan dari radiasi kosmik. Jadi basicnya mereka ini adalah otaknya mereka sendiri. Ya Reed Richards ya karena dia adalah penemu dan akhirnya dia ngebawa timnya dia untuk eksplorasi luar angkasa dan akhirnya dapat kekuatan. Nah, akhirnya dengan kekuatannya ini mereka punya kekuatan tapi tidak melakukan apa-apa, dan dengan kekuatannya mereka akhirnya mereka manfaatkan untuk juga menjadi superhero walaupun secara skill ya mereka bukan yang petarung yang gimana-gimana. Dan dari sini mereka sebenarnya melawan musuh-musuhnya mereka itu pakai kekuatan otak dan kecerdasannya mereka ini. Jadi sebenarnya Fantastic Four ini nggak bisa benar-benar dipisahkan jadi satu kesatuan. Kalau Avengers kan kita tahu Avengers tuh ada Iron Man, Captain America dan lain-lain. Mereka ini punya ceritanya masing-masing. Sedangkan Fantastic Four ini selalu satu berempat. Bahkan walaupun salah satunya keluar, ini selalu ada yang gantiin. Salah satunya adalah She-Hulk yang juga agak lumayan lama dia menjadi member dari Fantastic Four. Jadi Fantastic Four ini sebuah grup yang terbentuk secara bersama-sama dan masing-masing ini punya porsi. Nah, kalau yang ada di film ini masing-masing ini punya peran terutama di masyarakat. The more I look at you, the less I know. And the less I know, the more scared I am. Nah, si Richards ini dia ini adalah inventor, dia ini penemu, dia orang jenius yang bukan cuma sekedar menemukan, dia ini bisa mempresentasikan dan bahkan dia bisa membangun. Jadi semua teknologi yang ada di dunia ini itu dia yang buat. Yang intinya adalah dia ini otaknya dari Fantastic Four. Nah, leadernya siapa? Leadernya itu adalah si Sue Storm. We will face this together as a family. Yang kedua Sue Storm. Sue Storm ini punya peran di masyarakat sebagai leader, sebagai diplomat, sebagai negosiator, dimana dia mendirikan Future Foundation itu bekerja sama dengan negara-negara untuk membentuk sebuah kesatuan atau sebuah organisasi, yang dimana organisasi ini berfungsi untuk menjaga dunia itu sendiri, baik dari ancaman luar, baik dari kemajuan teknologinya, baik dari pokoknya everything yang berhubungan dengan ancaman itu di-handle langsung sama Future Foundation. Dan ini juga didirikan bukan sama si Sue Storm sendiri. Dia menggerakkan negara-negara untuk kerjasama mendirikan organisasi ini. Bahkan di situ juga kita bisa ngelihat ada Latveria yang juga ikut menjadi member dari Future Foundation. You're gonna be the best mom in the world. And you are gonna be the best dad. Just kidding. You are out of your depth. We are gonna be the best uncles ever. We can do this. Nah, yang ketiga Johnny Storm. Johnny Storm ini lebih ke hero, terus juga idol, banyak yang ngefans cewek-cewek gitu ya. Pokoknya intinya adalah selebriti. Perannya sehari-hari ya sebagai hero yang benar-benar karena dia punya kemampuan terbang dan juga api, jadi dia benar-benar yang bisa turun tangan langsung untuk day to day menjadi hero melayani masyarakat lah. Nah, kalau Ben Grimm dia lebih ke ototnya dan juga sama kayak si Johnny Storm, dia ini juga adalah orang yang benar-benar kayak beraksi setiap hari untuk menolong masyarakat. Nah, tim Fantastic Four ini jadi perhatian dunia sampai-sampai kehamilannya si Sue Storm itu benar-benar jadi highlight di berita dimanapun itu. Nah, akhirnya kita juga masuk ke konflik pertama atau bibit-bibit konfliknya, di mana si Reed Richards dan juga si Johnny Storm ternyata mereka ini meneliti sebuah transmitter jarak jauh, di mana mereka menangkap suara-suara yang mereka nggak ngerti nih bahasanya apa. Dan ini udah terjadi, mereka tuh udah punya 27 rekaman yang sekarang tuh lagi diteliti sama si Johnny Storm. Sama si Johnny Storm. Di mana si Reed Richards ini kan sibuk ya. Johnny Storm yang benar-benar passionate banget mempelajari dan juga mencari tahu ini sebenarnya bahasa apa sih. Dan dia itu agak lumayan passionate juga di situ untuk mempelajari. Bahkan ini terjadi sebelum dia ketemu sama Shia LaBeouf. Dan akhirnya Shia LaBeouf datang dan si Johnny Storm ini malah jadi tertarik banget sama Shia LaBeouf karena ya Johnny Storm ini memang basicnya bukan cuma sekedar playboy. Ya dia bisa dibilang playboy juga sih di sini. Cuman di sini nggak di-highlight banget kayak playboynya si Chris Evans sebagai si Johnny Storm dulu di Fantastic Four 2015 ya. Tapi di sini dia benar-benar kayak jadi idol dan orang-orang udah pada tahu kalau dia ini kayaknya playboy. Dan ketika dia tertarik sama si Shia LaBeouf, tim-tim yang lain ini pada ketawa-ketawa gitu kan. Oh, lu emang naksir aja sama si cewek. Nah, padahal sebenarnya dia juga tertarik di situ bukan cuma karena si Shia LaBeouf ini cantik dan bikin dia naksir, tapi juga bahasa yang dikeluarkan sama dia yang familiar yang lagi dipelajarin sama dia selama ini. Nah, si Shia LaBeouf datang, dia ini kasih warning ke bumi kalau bumi ini mau dimakan sama Galactus. Nah, setelah dapat ancaman ini, para Fantastic Four ini daripada mereka nungguin Galactus di bumi, ya mereka nyamperin aja untuk kita tahu sebenarnya Galactus ini mau apa sih. Nah, akhirnya mereka nyamperin dan ketemu langsung sama Galactus, dan Galactus bisa ngeliat apa yang ada di perutnya si Sue Storm, dan dia bahkan ngeliat ini sebagai sebuah potensi kekuatannya dia, yang dimana kalau dia ini bisa mendapatkan si Franklin Richards yang ada di kandungan ini, dia tuh nggak perlu lagi makan planet lagi, karena si Franklin Richards ini bisa ngasih kekuatan kosmik ke dia dan bikin dia tuh kayak selamanya kenyang lah.
Makanya tawarannya dia adalah, oke, gue bisa ampuni bumi asal anak itu ikut sama gue. Nah ini yang gue suka, bagaimana dilema yang terjadi di para Fantastic Four ini tuh kayak tebel banget. Lu bayangkan, dunia yang selama ini lu lindungi bakal hancur, dan kalau misalnya lu tetap mau melindungi bumi ini biar nggak hancur, lu harus serahkan anak lu yang selama ini lu tunggu 2 tahun lu tungguin gitu, anak kandung lu sendiri. Ya gimana nggak stres mereka coba? Ya jelas-jelas mereka ini pada nggak mau, dan akhirnya mereka kabur, dan akhirnya mereka membawa si Shalla-Bal yang ngejar mereka ini masuk ke black hole, dan mereka balik ke bumi. Nah sampai di bumi mereka mengumumkan soal ini, dan itu langsung jadi bikin apa ya, semacam opini dari masyarakat tuh langsung kebentuk dan menuntut mereka untuk menyerahkan anaknya aja supaya mereka ini bisa selamat. Lu bayangkan bagaimana stresnya jadi Fantastic Four. Oh no. You're busy peeing. Pilihannya berat banget, men. Lu bayangkan ketika nonton kita tuh kayak, men gimana ya, masa lu mau serahin anak lu untuk dunia? Dan yang gobloknya lagi adalah banyak orang-orang goblok di dunia ini yang juga mungkin ada di dunia kita juga ya, yang berkomentar kayak gini, ya udahlah itu kan anak satu orang doang demi menyelamatkan jutaan bahkan miliaran orang di bumi, ya udah lalu korbankan anak lu gitu. Banyak yang ngomong kayak gitu. Lu jangan egois, men, lu jangan egois katanya. Pertama, ini gue emosi ya, gue kayak pengen membela di poin itu, gue tuh kayak pengen teriak terus pengen gue bela Fantastic Four. Yang pertama, Fantastic Four itu mereka tidak punya kewajiban sebenarnya untuk menjaga kalian-kalian ini. Mereka tuh ya nggak punya kewajiban. Lu bayangkan mereka cuma dapat kekuatan kalau mereka mau keep kekuatannya mereka untuk diri mereka sendiri tanpa menjadi superhero dan melindungi orang-orang. Bisa aja dan sah-sah aja, dan gak ada tuntutan gitu. Orang-orang tuh gak menuntut, sekarang lu punya kekuatan super, lu lindungi kita dong. Kan gak ada. Jadi kalau mereka punya kekuatan dan mereka keep buat diri mereka sendiri, ya sah-sah aja. Nah ketika mereka memilih, karena mereka udah punya kekuatan, mereka memilih untuk berkontribusi ke dunia, berkontribusi untuk menjaga orang-orang. Dan ketika dapat ancaman kayak gitu, dan mereka tuh kayak diancam, lu harus kasih anak lu supaya bumi gak gua makan. Orang-orang malah nuntut lebih, anjir. Udahlah kasih aja anak lu lah demi kita. Fuck man, anjir. Ini pada nggak waras men, ini pada nggak waras. Jujur aja gue kayak pengen, gila nih orang-orang. Tapi bener ya, ini bisa aja kejadian. Kalau kejadian beneran di dunia nyata, orang-orang pasti banyak yang ngomong kayak gitu. Udahlah, satu nyawa buat miliaran nyawa gitu kan, korbanin aja. Men, itu hak mereka men. Mereka mau kabur dari dunia ini, ninggalin bumi, bisa-bisa aja kalau mereka mau egois gitu kan. Mereka juga jadi hero tuh bukan tuntutan siapa ya, anjir. Mereka tuh jadi hero bener-bener atas keinginan mereka sendiri. Kayak mereka, ya udah gue pengen kontribusi karena mereka sayang. Dan akhirnya terjadilah speech yang dilakukan sama si Sue Storm di film ini, yang menurut gue itu adalah jawaban yang paling cerdas yang pernah ditulis dalam sebuah adegan film. Gue gak akan mengorbankan anak gue demi dunia ini, dan gue juga gak mau mengorbankan dunia ini demi anak gue. Jadi mendingan kita bareng-bareng sebagai keluarga, ayo kita lawan Galactus bareng-bareng. Men, itu cerdas banget. I will not sacrifice my child for this world. But I will not sacrifice this world for my child. We will face this together as a family. Jadi konsep keluarga di sini ini bukan cuma terjadi di Fantastic Four, tapi benar-benar si Sue Storm ini sebagai leader, dia tuh kayak merangkul semua orang untuk ayo kita kerjasama bareng-bareng sebagai keluarga, ayo kita lawan Galactus bareng-bareng. Caranya gimana? Ya itu nanti kita pikirin bareng-bareng. Itu poin yang menurut gue plus banget di sini. Nah satu hal detail yang agak ketinggalan gue bahas, yaitu adalah bagaimana karakteristiknya si Reed Richards yang benar-benar pakai logika. Benar-benar pakai logika. Bahkan logika yang paling make sense-nya adalah ya itu tadi, ya kita korbankan anaknya. Itu secara teori, secara matematis itu masuk ke logika. Ya secara perasaan si Sue Storm tentunya enggak, anjir lu mau ngorbanin anak lu. Maksudnya si Reed Richards itu adalah sebuah kemungkinan yang emang ada gitu, emang logis gitu kan. Tapi nggak bakal gue lakukan. Memang itu ya, si Reed Richards nggak bakal melakukan itu. Tapi itu adalah sebuah opsi. Nggak bakal dilakukan, tapi adalah sebuah opsi. Ya si Sue Storm waktu itu, ya lu menjadikan itu sebagai opsi aja, dan lu udah salah. Lu masa lu mengorbanin anak lu? Tapi itulah sifatnya dan juga bagaimana karakteristiknya si Reed Richards ini yang benar-benar semuanya dipikirin pakai logika.
Bahkan sampai yang di akhir aja yang dia menjadikan si Franklin Richards ini sebagai umpan, itu juga logika dan itu satu-satunya cara. Tapi itu nantilah, kita belum sampai di situ ya kan. Nah akhirnya si Richards ini kepikiran satu ide gara-gara speech-nya si Sue Storm, dimana dia bilang ini ada dua. Yang pertama ini adalah quotes-nya Archimedes, dimana ditulis ini adalah "Give me a lever long enough and a fulcrum on which to place it, and I shall move the world." Terus ada kata-kata dari bokapnya juga yang bilang kalau "I will move heaven and earth for you." Jadi kayak dia, oh move, ya udah kita pindahin aja bumi jauh dari Galactus. Sesimpel itu yang ada di pikirannya si Richards. Dan cuma gara-gara itu si Richards dan juga para anggota Fantastic Four yang lain berkat sama si Sue juga ini berhasil bikin satu dunia kerjasama untuk bikin bangunan bridge yang nantinya bakal membuat shield yang akan memindahkan bumi jauh dari Galactus. Walaupun ya kita juga masih nggak tahu, bahkan di situ juga nggak dijelasin ini bumi bakal pindah kemana. Bisa aja bumi pindah ke satu tata surya yang nggak ada mataharinya dan ya jadinya bumi ini bakal jadi tempat yang dingin banget karena nggak ada matahari gitu kan. Tapi di sini juga nggak dijelasin gimana tiba-tiba kayak hilang terus muncul ada di deket satu daerah yang ada mataharinya gitu. Walaupun ya mataharinya kan nggak tahu nih matahari apa gitu. Itu agak sedikit hole menurut gue ya. Dan akhirnya bridge-nya ini dihancurin sama Shalla-Bal, dan ini jadi momennya si Johnny Storm untuk dia nge-counter si Shalla-Bal, dan dia ngasih tahu dia juga berhasil nge-translate semua transmitter yang rekaman yang dia punya, dan dia akhirnya mempelajari bahasanya si Shalla-Bal ini, dia bahkan bisa ngomong, dan itu kayak amazing banget, gila. Sebegitunya si Johnny Storm, dan ini bergerak bukan cuma dari keponya dia doang, tapi karena salah satu halnya adalah dia naksir sama si Shalla-Bal. Jadi gara-gara naksir dia bisa belajar bahasa anjir. Nah karena udah dihancurin sama si Shalla-Bal semuanya, dan Shalla-Bal juga agak-agak ini ya, setelah disadarkan dia kayak jangan ingat anakku, pergi. Kayak gitu. Akhirnya mereka tuh tinggal cuma punya satu lagi bridge yang akhirnya mereka mau manfaatkan. Daripada mereka mindahin bumi jauh dari Galactus, mendingan mereka pindahin Galactus aja. Ini yang akhirnya kepikiran sama si Richards, dan akhirnya itu dia harus memakai si Franklin Richards sebagai umpan. Dan terjadilah apa yang di ending, si Galactus ini turun, dia datang ke bumi, dia turun, dan akhirnya dicium tanah, dan dia langsung nge-scan, dia mau ambil si Franklin Richards. Tapi sebenarnya ada satu pertanyaan gua di sini, yang sebenarnya juga pertanyaan gua tentang ini. Dan juga ini terjadi ketika gua pertama kali ngelihat Galactus dan bagaimana dia ternyata ada di sebuah kapal, dan dia tuh bahkan planetnya sebenarnya gimana sih? Nah di sini kejawab dari sekilas yang kita lihat dari teknologi planetnya dia, teknologi kapalnya dia. Jadi sebenarnya Galactus itu nggak bener-bener kayak makan planet. Mana ya barang yang nggak ada brandnya? Nih misalnya, ini planet gitu kan. Dia nggak bener-bener makan planet up gitu, enggak. Dia bener-bener kayak menggunakan teknologi, dan dia mengabsorb energi yang ada di planet itu masuk ke kapalnya dia. Makanya di situ kalau kalian lihat tuh ada semacam kayak blender apa segala macam yang tanahnya ini diolah dan dijadiin makanan, dan bentuknya juga nggak dimakan langsung sama dia, tapi melalui selang-selang yang ditempelin ke belakangnya dia. Jadi yang menyalurkan energi ke tubuhnya si Galactus itu. Nah ini juga sebenarnya sama kayak di komik, dimana di komik ya si Galactus juga makan planet, nggak bener-bener plek-plekan kayak gini. Walaupun ada penggambaran dia yang kayak gitu juga, tapi dia tuh kayak mengabsorb energi kehidupan dari planet itu. Nah satu tentang Galactus yang juga mengganggu pikiran gue adalah kenapa ukurannya dia itu nggak gede dan nggak kecil, kayak sama. Padahal sebenarnya di komik Galactus ini punya kemampuan untuk memperbesar ukurannya dan juga memperkecil ukurannya tergantung kemauannya dia. Sedangkan dari awal sampai akhir ukuran Galactus, bahkan dari dia masih di kapalnya dia dan sampai dia turun ke bumi, itu sama menurut gua. Dan harusnya ketika dia didorong-dorong kayak gitu ya, didorong-dorong sama si Storm, kalau emang dia punya kekuatan untuk membesarkan tubuhnya dia tinggal gedein tubuhnya aja, si Storm dijamin gak bakal bisa ngegeser dia. Yang bikin gua jadi berkesimpulan di sini, sebenarnya Galactus ini itu dia nggak kayak di komik yang punya kekuatan atau punya kemampuan untuk mengubah-ubah ukuran tubuhnya dia. Bahkan ada satu dialog yang menurut gue ini juga menjadi penjelas, dimana dia bilang ketika ketemu sama Fantastic Four, dia bilang gue dulu juga kecil kayak lu, gue hidup di salah satu dunia. Dia ngomong kayak gitu kan, yang artinya dia dulu tuh kecil dan sekarang segede ini itu karena dia mengkonsumsi planet. Yang artinya dia tuh setelah mengkonsumsi planet, ukurannya dia ini menjadi tambah besar. Jadi bukan sesuatu yang bisa dia kontrol, tapi sesuatu yang bertumbuh. Ya, nah makanya di sini ukurannya segitu-gitu aja sebenarnya, karena ya segitu yang dia dapat gitu kan. Dia mungkin baru bahkan planet 100 gitu kan, dan yang tadinya dia seukuran manusia udah segede Galactus yang kita lihat di situ. Dan dia tidak bisa mengecilkan badannya dia, dan juga tidak bisa membesarkan badannya dia. Nggak kayak yang ada di komik.
Nah itu ya kalau dari kesimpulannya menurut gua. Nah di sini si Sue Storm akhirnya ngedorong setelah mereka tidak berhasil untuk memancing Galactus, karena ini salah satu plot lemah yang menurut gua ada di film ini adalah bagaimana kenapa mereka tuh bisa berpikir kalau si Galactus tuh bisa gampang banget dibegoin dengan pancingan kayak gitu loh. Kenapa? Padahal Galactus tuh ya makhluk juga bisa mikir gitu kan. Nah ini salah satu yang menurut gua miss dari ide atau dari rencananya si Reed Richards. Nah akhirnya si Franklin Richards ini berhasil diambil sama si Galactus, dan si Sue Storm ini kayak mengeluarkan sekuat tenaganya dia untuk mendorong si Galactus ini agar bisa masuk ke portal yang mereka bikin itu. Dan dari sini banyak menurut gua tanggapan dari orang-orang yang bilang kok Galactus segampang itu dikalahin. Yang gue juga mikir, anjir iya ya, kenapa segampang itu dikalahin? Dan ini agak lebih, maksudnya agak nggak terlalu make sense. Gue lebih suka apa yang diceritakan di komik, dimana ada kalau di komik itu si Reed Richards ini dia masuk ke kapalnya si Galactus ketika Galactus ada di bumi, dan dia balik lagi dari kapalnya Galactus ini membawa satu senjata yang ditakutin sama si Galactus, which is adalah namanya itu Ultimate Nullifier, dimana si Galactus sadar betul kalau misalnya si Reed Richards ini menembakkan si Nullifier ini ke dia, ini bukan cuma dia yang hancur, semua alam semesta juga akan berpengaruh, dan akhirnya Galactus memilih untuk mundur. Itu kayak menjelaskan kalau ini tuh pertarungannya tuh bukan cuma sekedar dari ancam-mengancam atau action todong-menodong ya, tapi ini bagaimana si Reed Richards ini mengancam Galactus pakai otaknya dia, ini menggunakan kecerdasannya dia, yang juga meng-highlight karakteristik dari si Reed Richards itu sendiri. Jadi Reed Richards tuh sebenarnya kekuatan aslinya tuh bukan cuma dari bagaimana dia bisa menjangin ininya dia ya, badannya dia, tapi bagaimana otaknya dia bekerja. Nah harusnya kalau misalnya pakai adaptasi kayak gini di sini, itu ya Galactusnya bisa termaafkan lah. Kenapa, maksudnya ya udah itu ada pengertiannya gitu kan, kenapa dia mau kalah gitu. Tapi kalau cuman kayak dorong-dorongan gitu doang kan agak kok dorong-dorongan sih? Kayak highlight otaknya juga nggak kepake. Yang di highlight di situ kekuatannya si Sue Storm, dan akhirnya seperti sesuai dengan prediksi juga ya, Sue Stormnya kehabisan tenaga. Dan akhirnya ya nyaris, bahkan udah dibilang ini mati men. Nah sebelum mati gue juga mau highlight satu, dimana ada satu kejadian si Reed Richards itu ditangkap sama si Galactus, terus di stretch kayak gitu, dan si Reed Richards-nya kayak man, percaya sama gue, lu harus tahu kekuatannya Reed Richards itu nggak punya batasan. Dia tuh bahkan bisa sepanjang apapun lu mau tarik dia nggak akan putus men, sumpah. Nggak akan putus, kecuali kalau misalnya tiba-tiba kayak gitu terus lu bekuin terus baru tarik, dia akan patah gitu kan, sama kayak yang di 2005. Lu bayangin yang di 2005 aja dia bisa membungkus si Dr. Doom itu bener-bener kayak tali men, kayak karet. Masa di sini ditarik kayak gitu doang, teriaknya sampai segitunya. Nah itu yang agak apa ya dibilang, jadi seakan-akan ini tuh kayak melemahkan karakternya si Reed Richards. Ya salah satu kelemahannya lah. Nah akhirnya si Sue Storm ini meninggal, dan si Franklin Richards akhirnya menunjukkan kekuatannya dia dengan kekuatan kosmiknya dia. Dia cuma sentuh, dan pas si Sue Storm ini membuka mata, lu bayangkan itu matanya tuh kayak ada kosmik, dan ini penggambaran yang juga menurut gua akurat. Ini bener-bener kayak mirip seperti penggambaran kekuatan kosmik yang selalu digambarkan di film-film kayak yang kalau kita lihat ada di The Watcher, atau mungkin ada di komik juga mirip-mirip kayak gitu, bener-bener kayak kelihatan kosmiknya. Dan akhirnya dengan kekuatan kosmiknya si Franklin Richards, Sue Storm emaknya dia berhasil dibangkitkan lagi men. Nah pertanyaan berikutnya adalah kemana si Galactus dan juga si Silver Surfer, dan sebenarnya apa yang akan terjadi mereka kalau mereka punya masa depan, ceritanya bakal diulang atau bakal dibawa lagi gitu kan. Ada salah satu storyline yang menurut gue ini oke banget, dimana ini juga kelanjutan di komik ya. Kalau misalnya di komik dia ditodong sama si Nullifier dan akhirnya pergi. Nah ya udah akhirnya hilang. Nah ada satu momen di mana si Galactus ini balik lagi, tapi dalam keadaan lapar. Nah dalam keadaan lapar ini ya bikin konflik antara Fantastic Four sama Avengers dan lain-lain. Mereka agak bingung untuk membela siapa gitu kan. Dan akhirnya si Reed Richards ini malah memberikan kekuatan ke Galactus, dan akhirnya dia balik menjadi normal lagi sebagai bentuk karena kasihan, dan juga ya udahlah gitu. Gue yakin lu gak bakal makan planet lagi. Kayak gitu anggapannya si Reed Richards. Ternyata setelah dia balik lagi normal, malah si Galactus ini malah makan planet ini men, planet Skrull, yang akhirnya bikin ya Skrull itu jadi hampir punah. Nah mungkin hal yang sama juga akan terjadi ya kayak gitu ya, mungkin di masa depan, karena kita nggak tahu sekarang si Galactus ini terdampar di mana, tapi efek yang akan terjadi ke dia adalah
dia akan kelaparan dan akan tersiksa. Apakah dia akan mati? Gua juga nggak yakin, tapi menurut gua nggak akan mati. Tapi dengan dia kelaparan ini yang akhirnya bisa bikin ancaman justru ke dunia kosmik, dan mungkin juga bisa ada pengaruhnya nanti mungkin di Secret Wars. Mungkin ini masih tipis banget ya. Karena kalau di storyline di komik, ketika si Galactus ini dia hancur atau misalnya dia mati atau apapun itu, dia tuh akan membawa dampak ke tatanan alam semesta sebenarnya. Dan akhirnya ya dunia balik lagi dan segala macem. Nah, masuklah kita ke post credit scene yang pertama. Dimana di post credit scene yang pertama, si ini udah 4 tahun berikutnya, si Franklin Richards ya udah bisa ngomong, lagi dibacain buku, bahkan dia udah baca buku yang buku kelas berat, men. Dan akhirnya muncullah sosok bertudung dengan membuka helm, membuka topengnya dia, dan si Franklin Richards lagi megangin mukanya dia seakan-akan ini kenal. Nah, ini yang menurut gua jadi gongnya dari film ini, yang bikin kita kayak akhirnya Dr. Doom walaupun nggak kelihatan mukanya gitu kan. Tapi sebenarnya ini Dr. Doom dari mana sih? Waktu itu gua baca leak, ada yang bilang, maksudnya ini leaknya agak akurat ya. Di leak itu bilang setelah filmnya dijelaskan benar-benar mirip. Nah, di post credit scene-nya ini si Reed Richards ini si Dr. Doom ini datang dan membawa si Franklin Richards ini hilang. Jadi kayak diculik lah kayak gitu. Yang bikin si emaknya si Sue Storm ini agak panik, dan akhirnya ya kita jadi di situ kayak wah, dibawa kemana nih si Franklin Richards. Tapi di sini enggak, dia cuman udah gitu doang, muncul tudung, mukanya dipegang, abis itu abis. Nah, pertanyaan gua, ini sebenarnya siapa dan datangnya dari mana? Kalau siapanya kita tahu itu Dr. Doom, tapi datangnya dari mana? Itu yang akan kita jawab di sini. Sebenarnya clue-nya jelas-jelas ada di banyak scene di sepanjang film ini. Tepatnya ada di rapat-rapat Future Foundation, di mana itu negara Latveria kursinya selalu kosong. Nah, Dr. Doom ini kayaknya itu emang asalnya dari dunia yang sama. Bukan, kita nggak pakai konsep multiverse dulu di sini. Itu benar-benar adalah Dr. Doom yang menjadi penguasa Latveria, dan juga mungkin udah kenal sama Sue Storm, udah kenal sama Reed Richards dan juga anggota Fantastic Four yang lain, karena masa lalunya mereka yang di sini nggak diceritain memang, tapi punya banyak ruang untuk menceritakan Dr. Doom di situ. Nah, di sini mungkin Dr. Doom-nya kayak dia ngerasa atau dia ngelihat potensi dari kekuatannya si Franklin Richards, dan akhirnya mungkin kepikiran untuk memanfaatkan si Franklin Richards ini untuk tujuannya tersendiri. Tapi gua tidak yakin juga kalau nantinya si Dr. Doom ini tuh kayak punya tujuan jahat di awal-awal. Kayaknya tujuannya baik, dan kayaknya ada hubungannya untuk menyelamatkan multiverse secara keseluruhan. Karena kita udah tahu bagaimana si Reed Richards dan mungkin Dr. Doom ini udah soal bagaimana adanya parallel universe, yang juga udah dijelasin di salah satu tayangan di film ini, dimana Reed Richards ini tahu banget tentang parallel universe atau yang multiverse secara keseluruhan. Nah, kayaknya Dr. Doom juga paham soal ini, dan bahkan dia udah tahu kalau akan ada krisis yang terjadi, yang akhirnya menuntut dia untuk mencari cara bagaimana untuk menyelamatkan dunia, dan jawabannya ada di Franklin Richards ini. Dan akhirnya mungkin nantinya mereka akan kerjasama antara Dr. Doom dan Fantastic Four untuk memperbaiki krisis yang terjadi tentang multiverse ini. Nah, ini yang akhirnya mungkin akan menjawab kenapa kita bisa melihat ada kapal Fantastic Four di ending Thunderbolt. Yang dimana kita berharap, gue juga berharap sebenarnya itu bisa dapat jawaban di post credit scene yang kedua. Tapi post credit scene yang kedua cuman kartun gitu doang. Balik lagi, ini cuman bisa dijawab dengan teori, yang nantinya gue bakal bikin satu teori khusus atau satu pembahasan khusus untuk yang bagian post credit scene ini, tentang bagaimana Dr. Doom dia mungkin dapat vision soal incursion, atau dia udah mempelajari soal multiverse, dan dia melihat kalau si Franklin Richards ini bisa menjadi bisa menjadi jalan keluar dari masalah yang lagi dihadapi sekarang. Dan itulah kenapa dia nantinya bakal mengajak Fantastic Four, dan muncullah di post credit scene Thunderbolt itu. Jadi di dalam kapal itu kayaknya bukan cuma tim Fantastic Four aja, tapi di situ mungkin ada Dr. Doom juga, dan juga ada Franklin Richards. Ya mungkin awalnya mereka tuh kayak ya udah, caranya bagaimana ya kita harus menyelamatkan multiverse, kita kayaknya harus warning universe yang lain. Gue udah mungkin punya penelitian dan segala macam, yang dimana ini ada universe ini, dan kita bisa kesana menggunakan teknologi ini. Dan akhirnya mereka bikin sebuah ekspedisi untuk pergi ke universe lain dan memperingatkan orang-orang tentang terjadinya krisis multiverse itu. Nah, nanti di poin yang pertama pastinya si Dr. Doom ini masih baik, dan kayaknya menurut gue di sepanjang Doomsday ini dia akan terlihat baik
sampai akhirnya dia akan ada perubahan dan segala macam yang akhirnya mengarahkan kita ke Secret Wars, di mana si Dr. Doom ini ujung-ujungnya akan menciptakan satu dunia sendiri atau satu dunia tunggal yang bernama Battle World yang mengumpulkan semua hero-hero dari berbagai universe. More on that gua bakal bahas di video selanjutnya. Tapi ya ini mungkin juga udah agak kepanjangan videonya, gua ngoceh-ngoceh sendiri karena menarik banget sebenarnya untuk membahas soal ini, dan gua bakal lebih dalam lagi membahas soal post credit scene ini di video yang berikutnya. Tapi gue udah ngebahas berbagai poin yang gue temukan di sepanjang filmnya, ya, kayak yang pertanyaan-pertanyaan gue tadi, bagaimana poin-poin penting yang menurut gue menarik di film ini, yang bikin film ini tuh strong secara penulisan dan juga cerita menurut gue. Jadi balik lagi kayak yang gue bilang di awal, ini bukan film action kayak Thunderbolt, ini beda, ini adalah drama keluarga, dan menurut gue dari segitu aja itu udah dapet banget. Ya kalau kita bandingin sama Superman, awal-awalnya emang agak sama ya, masuknya mereka udah muncul di tengah-tengah, mereka udah beraksi. Tapi untuk penjelasan backstory-nya gue lebih suka di Fantastic Four. Tapi secara keseluruhan cerita gue lebih suka sama si Superman sebenarnya. Walaupun ya ada keunikan, kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing, tapi menurut gue dua-duanya ini oke banget. So nextnya gue bakal membahas soal ending yang lebih spesifik dengan teori-teorinya, dengan berbagai easter eggs-nya, dan juga nextnya gue bakal membahas tentang post credit scene-nya ini. Jadi kalau kalian punya teori atau punya apapun itu, silakan tumpahkan di kolom komentar di bawah dan mungkin bisa gue angkat di konten berikutnya. So itu aja mungkin ya, karena udah kepanjangan banget gue ngoceh-ngoceh mulu dari tadi. So thank you guys udah nonton video ini. Kalau kalian punya pendapat, teori atau apapun itu, silakan ayo kita diskusi rame-rame. Dan thank you, sampai ketemu di video selanjutnya. Follow juga sosial media kita lainnya karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gua Rian, until next time, keep exploring the multiverse.